panjang. Tadi pagi hujan begitu deras, seakan-akan menghalang kita. Namun kita tahu bahwa itu tidak menghalang saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini yang kita perhatikan yang terambil dalam perjanjian lama, yaitu Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tubuh pohon zaitun sekeliling rumahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat keluarga yang tersayang untuk hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini yang dituliskan oleh Raja Daud, dan ini diberikan kepada bangsa Israel. Demikian juga datang kepada kita siang hari ini. Dan kalau kita perhatikan judul firman Tuhan ini, lain membuat atau lembaga Alkitab membuat judulnya berkat atas rumah tangga. Judul ini, saudaraku, adalah sangat menarik, di mana dikatakan berkat atas rumah tangga. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menaruh perhatian khusus kepada setiap keluarga atau setiap rumah tangga. Rumah tangga kita tahu terdiri daripada ayah, anak, istri. Maka di dalam firman Tuhan ini ada disinggung tentang bapa, tentang istri, dan tentang anak. Maka di dalam ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan keluarga yang berbahagia, firman Tuhan katakan, adalah orang yang takut kepada Tuhan. Di antaranya bapak, ibu, dan anak-anak. Sering orang berpikir ketika mereka berbahagia, ketika dilimpahi harta, ketika dilimpahi berkah. Sering orang berpikir demikian. Namun sesungguhnya firman ini katakan, orang berbahagia ini ketika mereka takut kepada Tuhan. Haleluya.
Jadi ketika kita takut kepada Tuhan, itulah sebenarnya kebahagiaan kita. Itulah sebenarnya kebahagiaan keluarga itu. Tapi ketika keluarga itu katakan berbahagia karena dilimpahi oleh harta, mereka itu bukan takut kepada Tuhan. Malah sebaliknya, apakah menjadi takut dirampok, takut dibunuh. Jadi saudara, jangan saudara kira kalau orang kaya itu, mereka itu bukan takut. Artinya takut, sebenarnya mereka itu takut dibunuh, takut dirampok. Itu pada umumnya orang kaya. Beda dengan saudara, dengan saya adalah yang takut kepada Tuhan. Haleluya. Mulai bersama dia amal birorang pon coba. Tidak takut kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan, saudaraku, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan adalah mendapatkan perkenanan Tuhan. Itulah sebenarnya kebahagiaan saudara. Itulah sebenarnya kebahagiaan saya ketika Tuhan berkenan kepada saya, ketika Tuhan berkenan di tengah keluarga saya, ketika Tuhan berkenan di dalam hidup pribadi saya. Itulah sebenarnya kebahagiaan saya, dan itulah sebenarnya kebahagiaan kita. Namanya kalau Tuhan berkenan, maka kita yakin segala sesuatu akan Tuhan siapkan, segala sesuatu akan Tuhan sediakan, segala sesuatu akan Tuhan perlengkapi. Sebab kenapa? Sebab perkenanan Tuhan ada di dalam setiap keluarga kita. Haleluya. Dan orang yang takut itu adalah dia yang berjalan di jalan Tuhan. Dia yang berjalan di jalan kebenaran. Dia yang berjalan di jalan kekudusan. Sebab kebenaran kekudusan itu adalah bahagian daripada buah-buah roh. Maka ketika ada buah-buah roh itu, firman Tuhan katakan tidak satu hukum pun yang menentang itu. Dan jikalau kita berjalan di dalam kekudusan, di jalan kebenaran, saya yakin dan saya percaya jika katakan ada saudara yang mau mengganggu saudara, yang mau menyakiti saudara, yang mau membuat saudara siksa. Sebab kenapa? Sebab kita ada berjalan di jalan-jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Maka oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat pertama ini katakan, berbahagia itu saudaraku yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Maka ketika saudara berjalan di jalan tunjukkan Tuhan, maka di sana Tuhan berkenan. Maka ketika kita hidup di jalan-jalan Tuhan, maka kita berjalan di jalan kebenaran Tuhan itu. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang tersebut adalah orang yang memelihara firman Tuhan. Orang yang memelihara firman Allah. Orang yang memelihara perkataan Tuhan. Di mana di hatinya ada tempat yang luas bagi Tuhan. Jadi ketika orang itu memelihara perkataan Tuhan, memelihara firman Tuhan, di hatinya ada tempat yang luas akan Tuhan. Amin. Tapi ketika mereka tidak memelihara firman Allah, mustahil di dalam hatinya ada tempat luas untuk Tuhan. Mustahil ada tempat luas di dalam hatinya
sehingga dia merasakan kebahagiaan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi sehingga firman ini berkatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka mereka hidup di jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan itu. Maka artinya tadi saudaraku, tersebut adalah orang yang memelihara firman Tuhan, di mana di hatinya ada tempat yang luas bagi firman Tuhan itu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana agar firman Tuhan mendapatkan yang luas di hati kita? Yaitu ketika firman Tuhan itu kita anggap sangat penting. Firman Tuhan itu kita anggap di atas segala-galanya. Ada banyak orang menganggap, oh firman Tuhan itu tidak penting. Firman Tuhan itu adalah nomor 2 aja. Tapi sesungguhnya firman ini adalah harus nomor 1. Harus yang terpenting, di atas segala-galanya di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa saudaraku? Supaya kita dapat memperoleh kebahagiaan sesuai seturut yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hormati akan firman Tuhan. Ini salah satu. Ketika seseorang itu menghormati firman Tuhan, maka orang itu adalah salah satu yang takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang menghormati kekudusan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang menghormati ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan orang yang takut kepada Tuhan adalah yang menghormati keputusan-keputusan Tuhan. Ada orang berkata, saudaraku, bahwa Allah atau Tuhan perjanjian lama begitu kejam, dan Allah perjanjian baru adalah baik, pengasih, penyayang. Sebab Allah perjanjian lama dikatakan begitu jahat. Anak laki-laki yang paling sulung dibunuh, binatang-binatang paling sulung dibunuh. Tapi Allah perjanjian baru, Dia tidak ada membunuh, tapi yang dibunuh adalah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Namun sebenarnya saudaraku, Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru adalah sungguh-sungguh mengasihi. Kenapa saudara-saudaraku? Di dalam perjanjian lama, walaupun Allah membunuh adalah anak sulung, itu menunjukkan keputusannya. Keputusan yang baik, keputusan yang indah, yang membuat sesungguhnya lewat keputusan itu adalah hal yang indah, hal yang baik untuk masa depan setiap orang itu. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat yang lain di perjanjian lama, ketika di dalam perjanjian lama anak sulung itu dibunuh. Sebab di dalam ayat yang lain bahwa ketika itu kejahatan harus dibuang, harus disingkirkan. Maka lewat itu saudaraku, tidak ada lagi generasi selanjutnya yang berbau kekotoran, kenajisan. Maka oleh karena itu kita harus sadar, kita harus mengerti. Seringkali kita saudaraku, ketika keputusan Tuhan itu, keputusan Allah itu,
seakan-akan tidak sesuai dengan keputusan kita, seakan-akan bertentangan dengan keputusan kita. Lalu sering kita berkata bahwa Allah itu adalah jahat, Tuhan itu jahat. Tapi sesungguhnya Tuhan itu, saudaraku, tidak jahat. Tapi sesungguhnya Tuhan itu begitu baik. Dan Dia tidak ingin, saudaraku, bahwa kita terus ternoda, terus kotor, terus najis. Maka Tuhan itu mengambil keputusan yang sesungguhnya berbeda dengan keputusan kita. Maka oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan ini katakan orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang menghormati setiap keputusan Allah itu. Sebab keputusan Allah itu adalah keputusan yang benar. Keputusan Allah itu adalah keputusan yang baik. Keputusan Allah itu adalah keputusan yang melebihi segala-galanya. Dan keputusan Allah itu, dan itulah keputusan yang paling terbaik dari segala keputusan. Haleluya. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kita berjalan di akhir-akhir zaman ini, ketika ada keputusan Allah yang tidak sesuai keputusan kita, perlu kita sadari dan kita mengerti itulah keputusan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita, yang bisa membawa kita ke jalan kebenaran, ke jalan kekudusan, ke jalan kesucian yang seturut dengan kehendak jalan-jalan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka oleh karena itu, saudaraku, bahwa dikatakan dalam firman ini tadi, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan. Maka ketika kita, saudaraku, takut kepada Tuhan, disitulah di tengah-tengah keluarga kita akan Tuhan berikan berkat atas rumah tangga kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apabila engkau memakan jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah engkau. Maka dikatakan orang yang takut akan Tuhan diberkati. Apa yang dikerjakan tangannya akan diberkati Tuhan. Amin. Apa yang dikerjakan tangannya tidak akan sia-sia. Apa yang diusahakan tangannya tidak akan sia-sia. Apa yang dikerjakannya tidak akan sia-sia. Maka dikatakan apa yang dikerjakannya, apa yang diusahakannya akan seperti Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah, saudaraku, berkat bagi keluarga, berkat bagi rumah tangga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa berhasil, saudara-saudaraku? Karena di sana ada perhatian khusus di tengah-tengah keluarga. Maka oleh karena itu, khususnya kita di tengah-tengah gereja Pentakosta Kampung Baru Sekupang, kita harus sadar, kita tahu di tengah keluarga kita, apapun keadaan kita, ada perhatian khusus bagi tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Keluarga lepas keluarga ada perhatian khusus Tuhan, yang walaupun tidak sama, tapi sesungguhnya ada perhatian khusus yang Tuhan berikan bagi keluarga kita. Sebab ada berkat-berkat di tengah-tengah keluarga kita yang Tuhan berikan. Dan firman Tuhan katakan apa saja yang diperbuat oleh tangan keluarga, baik itu suami istri, baik itu anak, akan selalu diberkati Tuhan. Maka oleh karena itu, ketika ada perhatian khusus di tengah-tengah keluarga, untuk itu mari kita takut kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan.
baik itu kepada suami, baik itu kepada istri. Mungkin suami belum mendapat apa-apa, belum mendapat pekerjaan. Ingat, ada berkat khusus yang Tuhan berikan, ada perhatian khusus yang Tuhan berikan. Belum waktunya, mungkin nanti Tuhan berikan pada masanya, pada waktunya. Demikian juga kepada istri, ada berkat khusus yang Tuhan berikan pada waktunya, pada masanya. Demikian juga kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak belum bekerja, walaupun sudah tamat sekolah, mari kita takut kepada Tuhan. Haleluya. Agar kita dapat berbahagia. Kalau kita tidak takut, kita tidak akan berbahagia. Lalu kita bersungut-sungut, lalu kita meronta. Tetapi ketika kita takut kepada Tuhan, ketika orang takut kepada Tuhan itu, dia percaya keputusan Tuhan itu adalah keputusan yang adil. Keputusan Tuhan itu adalah keputusan yang benar. Dan pada waktunya nanti Tuhan itu akan berikan terbaik bagi suami saya, bagi istri saya, bagi anak-anak saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya belajar dari firman ini, baik itu bagi anak-anak saya. Seperti anak saya ada 3 laki-laki. Karena saya berseru kepada Tuhan, kalau pikiran saya, isi hati saya beginilah. Tapi realitanya, nyatanya, saudaraku, tidak begitu. Hanya saya berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara tahu, anak saya ini, siap kanan, paling besar. Kadang bekerja, kadang tidak. Bekerja mungkin berapa bulan, berhenti. Seperti kesaksian Ibu Pasaribu tadi. Ada waktunya. Yang penting kita nggak mau takut kepada Tuhan. Dan kita yang percaya bahwa ada perhatian khusus di tengah-tengah rumah tangga kita. Saudara yang dikasih Tuhan, rumah tangga kita pasti diperhatikan, dipedulikan Tuhan. Haleluya. Maka oleh karena itu, mari kita takut kepada Tuhan. Mari kita hargai keputusan, hargai kekudusan Tuhan, hargai ketetapan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Supaya bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita dapat berbahagia. Ketika kita tidak dapat menghargai keputusan Tuhan, baik itu terhadap diri kita, baik itu terhadap suami kita, baik itu terhadap istri kita, baik itu terhadap anak-anak kita, mustahil saudara kita dapat berbahagia. Mustahil kita akan dapat bersukacita. Tapi ketika kita, saudaraku, menghargai keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan, disitulah sebenarnya kebahagiaan kita. Artinya kita menaruh Tuhan itu di atas segala-galanya. Artinya kita menaruh keputusan Tuhan itu adalah keputusan yang terbaik. Artinya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya sudah belajar demikian. Aku serahkan kepada Tuhan apa yang terjadi. Kita berdoa. Yang penting kita, baik pun anak kita tetap nasihati. Sekalipun memang anak kita tidak bisa 100% mau mendengarkan kita, tidak. Paling itu anak itu mendengarnya paling banyak 50%. Tapi harapan kita, anak-anak kita itu kalau bisa
mendengarkan kita. Lalu mungkin ditanya keluarga, lepas keluarga, bagaimana di keluarga? Maka anak itu akan menjawab, anak saya berkata, oh itu tidak zaman sekarang lagi, itu zaman dulu. Pasti kata anak sekarang. Tapi apakah orang tua menjadi lemah? Apakah orang tua menjadi kecewa? Apakah orang tua menjadi tidak menghormati keputusan Tuhan? Tidak, saudara. Sekalipun demikian, orang tua akan tetap bersandar dan takut kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berikan jawaban yang baik pada waktunya. Haleluya. Saudara kita yang kita firman Tuhan, kita lihat Raja Daud, seorang raja yang besar, yang agung. Firman Tuhan menceritakan bahwa anak Raja Daud itu tidak semua yang seperti Raja Daud. Mungkin hanya Raja Salomo. Kalau yang lain anaknya menjadi musuhnya, bahkan bersepakat dengan orang-orang tentara-tentaranya, ajudan-ajudannya mau membunuh Raja Daud. Bagaimana kita, saudaraku, belajar daripada itu? Maka oleh karena itu, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong, memperdulikan bagi kita. Maka oleh karena itu juga anak-anak belajar supaya diberkati Tuhan, supaya dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan, mari tetap hormati orang tua. Siapapun orang tua kita, seperti kesaksian Ibu Purba tadi, sekalipun orang tua itu katakanlah jahat pada masanya, tetapi itu orang tua kita. Haleluya. Bagi pemuda-pemudi, mungkin cara berpikir muda-mudi sekarang dengan orang tua mungkin sangat beda. Zamannya orang tua dengan zamannya orang tua dengan anaknya beda. Tapi jangan salah bahwa muda-mudi belum pernah orang tua, tapi orang tua sudah pernah muda-mudi. Haleluya. Haleluya. Dan kalau orang tua sudah pernah muda-mudi, berarti lebih hebat orang tua. Amin. Maka kalau lebih hebat, harus dihormati orang tua. Supaya apa? Supaya panjang umur dan diberkati Tuhan dan tercapai cita-cita. Puji Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, saudaraku, ayat ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam dunia kuno anggur adalah simbol kemakmuran. Juga anggur dikatakan simbol kesuburan, dan pohon zaitun disebut simbol kekuatan dari berkat Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Itu adalah simbol. Dikatakan dalam firman Tuhan itu bahwa anggur adalah sumber simbol kemakmuran, dan pohon zaitun diberikan simbol kekuatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan ini memberikan kepada kita bahwa anak-anak kita adalah kekuatan-kekuatan di tengah-tengah
dan juga harapan. Memang orang tua harapannya adalah anak-anak. Setelah besar anak-anak itu harapan kita. Ya mulai jago, bro kedarang buku kufar, ang betul na bekerja dulu. Kalian tiga kerja sekarang, dan pasang masih sabit. Jadi kalian berikanlah berat sekarang 500 orang, udah cukup lah itu untuk saya mau betul. Oleh itu saya dengar, saya lihat, mereka dengar. Haleluya. Dan nanti pemuda-pemudi yang lain dengarkan demikian juga. Amin. Pemuda-pemudi. Kalau satu keluarga sekarang, orang di sini berapa satu keluarga? Tiga kali 700, udah 21 nanti. Ya. Saya bilang ini sesuai dengan firman Tuhan ini supaya keluarga kita diberkati. Haleluya. Bukan memaksa, tapi kata firman Tuhan ini loh. Supaya diberkati nanti. Jangan nanti sudah kerja diberkati. Tuhan, kita harus sadar ketika nanti pemuda-pemudi sudah bekerja, sudah tamat sekolah sarjana, lalu bekerja. Itu dari Tuhan. Dan setelah diberikan itu, berikan sama orang tua. Dan demikian juga kembalikan kepada Tuhan. Semuanya semakin diberkati. Itu maksudnya. Jadi mau lalu menggereja lain bawa, mas boleh terburu rasa. Atau hilala, masih obat. Sehingga firman Tuhan katakan harapan orang tua. Jadi anak-anak itu adalah harapan kita, harapan keluarga. Jadi anak-anak pun harus tahu itu harapan keluarga untuk melanjutkan nanti tugas-tugas orang tua, pelayanan-pelayanan orang tua. Sebab doa orang tua itu setiap hari mendoakan anaknya dari mulai kecil sampai besar. Selalu didoakan. Dan anak-anak kalau tidak percaya, demam kita aja kalian sudah sibuk bapak dan ibu. Benar atau tidak? Benar. Demam kita aja. Padahal kalau mama, ibu, bapak demam, pura-pura tahu anak, pura-pura diambil bantal, ditaruh di sini, dipanggil namanya, pura-pura terdengar. Tapi di sini anak-anak tidak ada demikian. Haleluya. Kalau orang tua manggil, ya bapak, ya ma, cepat-cepat seperti Samuel mendengarkan ketika dipanggil Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dan anak-anak dikatakan saudara-saudara yang dikasih Tuhan seperti tunas pohon zaitun, menjadi kekuatan-kekuatan di tengah-tengah keluarga itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan pada siang hari ini. Maka dikatakan saudaramu memiliki berkat khusus dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Berkat itu mencakup panen yang berhasil, pekerjaan dan usaha yang diberkati, serta istri yang berbahagia dan anak-anak yang kuat yang simbolnya oleh pohon anggur dan pohon zaitun tadi. Sebab ini janji Tuhan, janji Allah kepada saudara, kepada saya, kepada kita anak-anak Tuhan, khususnya yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupang ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dikatakan pekerjaan akan berhasil, usaha akan berhasil, usaha diberkati, pekerjaan diberkati. Maka dikatakan istri akan berbahagia. Itu otomatis saudaraku akan berbahagia di tengah keluarga. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita takut kepada Tuhan.
takut kepada Allah. Mari kita hormati keputusannya, supaya usaha kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, keluarga kita diberkati secara luar biasa, sehingga digambarkan keluarga kita seperti pohon anggur dan seperti pohon zaitun. Artinya ketika keluarga itu berbahagia, di sana akan ada kekuatan. Tetapi ketika keluarga itu tidak berbahagia, di sana tidak akan ada kekuatan, tetapi akan ada kehancuran. Artinya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika keluarga itu berbahagia, anak-anak baik, anak-anak hormat, sayang menyayangi, antara suami, antara istri, antara anak, maka di sana akan ada berkat Tuhan. Di sana ada sukacita yang besar. Maka dikatakan ada kebahagiaan di tengah keluarga itu. Dan itulah yang kita inginkan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Bukan masalah banyak harta, bukan masalah banyak uang, tapi ketika keluarga itu penuh bahagia dengan apa yang ada Tuhan berikan, itulah sesungguhnya kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, firman Tuhan katakan demikian, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya lah orang laki-laki diberkati akan takut akan Tuhan. Mengapa saudaraku laki-laki dikatakan di sini? Di mana karena laki-laki, karena Tuhan sudah menetapkan laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin atas rumah tangga, maka dia akan diberkati. Apalagi kalau kita batal, waroh bawa tanggung jawab murah-murah keluarga, pasti itu. Laki-laki itu tanggung jawab di tengah keluarga. Maka sebenarnya kepada dia paling banyak berkat diberikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab tanggung jawab Tuhan sudah berikan kepada laki-laki. Tanggung jawab sudah Tuhan tetapkan menjadi kepala rumah tangga dalam satu rumah tangga itu. Bukan artinya apakah tidak ada tanggung jawab. Kaum ibu, tentu sekali saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah menghormati atas penetapan Tuhan, menghormati atas otoritas Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menetapkan laki-laki, suami menjadi kepala keluarga, maka sesungguhnya harus kita hormati. Sebab ketika kita tidak menghormati mereka, maka kita adalah tidak menghormati Tuhan. Sebab Tuhan atau Allah memiliki otoritas atau menetapkan bahwa laki-laki itu sebagai kepala keluarga. Maka oleh karena itu, dengan secara otomatis, maka istri, anak pun harus menghormati sungguh-sungguh suami atau laki-laki yang sudah ditetapkan oleh Allah itu menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Maka oleh karena itu, firman ini katakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut kepada Tuhan. Laki-laki yang takut. Harus laki-laki yang takut. Tapi ketika laki-laki atau kepala keluarga yang tidak takut kepada Tuhan, tidak akan diberkati Tuhan. Mustahil akan tidak diberkati Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Namun firman Tuhan ini menjelaskan laki-laki yang takut kepada Tuhan
yang sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi pemimpin dalam keluarga itu akan diberkati. Maka oleh karena itu, terkhususnya kepada laki-laki, kepada pemimpin atau kepala keluarga, asalkan takut kepada Tuhan, percayalah akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan. Diberkati Tuhan ini biasanya saudaraku, Tuhan itu tidak memberkati separuh-separuh, setengah-setengah, tidak. Akan diberkati Tuhan sepenuhnya. Akan diberkati Tuhan sepenuhnya. Hikmat akan diberkati, damai akan diberkati, sukacita akan diberkati, berkat-berkat yang lain pun akan diberkati. Itulah janji-janji Tuhan kepada setiap orang yang sungguh takut kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka firman ini mengingatkan kita hari ini supaya kita adalah senantiasa takut kepada Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat penutup, ayat 5-6 demikian dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Firman Tuhan katakan, saudaraku, artinya kepala keluarga yang mengasihi Tuhan, yang menjunjung tinggi akan firman Tuhan, ia akan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Melihat anak-anak dari anak-anaknya, artinya ia akan memiliki keturunan yang baik, keturunan yang membawa damai sejahtera, keturunan yang diberkati. Artinya saudara-saudaraku, laki-laki yang menjunjung tinggi firman Tuhan, maka dia dikatakan akan mendapatkan umur panjang. Biasanya orang yang melihat anak-anak dari anak-anaknya adalah yang umur panjang. Amin. Demikian juga keluarga yang takut kepada Tuhan akan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Kalau orang Batak berkata, ada beranak, cucu, dan juga sampai ke bawahnya. Begitulah dijanjikan Tuhan orang yang takut kepada Tuhan itu. Dia akan melihat anak dari anak-anaknya. Seperti kita lihat dalam firman Tuhan ini. Yang diberikan oleh Tuhan bisa melihat anak dari anak-anaknya. Banyak di dalam firman Tuhan contoh-contoh yang dibuat Tuhan yang dapat melihat anak dari anak-anak. Dan janji Tuhan itu bukan hanya kepada orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab ini, tapi Tuhan peruntukkan juga kepada saudara, kepada saya, kepada kita yang hidup di air sama ini akan dapat melihat anak dari anak-anak. Saya kira kita semua merindukan. Kalau sinode kemarin kami pergi di Medan, lalu saya bertanya kepada orang rumah, oh enak kali ya tetangga anak kita itu sudah ada cucunya. Sebab saya melihat anak kami yang paling besar sudah mau menjelang 3 tahun belum ada anak. Lalu saya terima firman Tuhan ini, orang yang takut kepada Tuhan akan melihat anak dari anak-anak. Dan pasti itu akan Tuhan berikan kepada kita semua.
Maka penting kita menganggap bahwa Tuhan itu di atas segalanya. Saya kira kita rindu semua melihat anak-anak kita. Setelah kita ada anak, kita sayang, kita besarkan. Tidak cukup di situ. Lalu nanti setelah siap sekolah, sudah bekerja, lalu tinggi jenjang tinggi untuk berkeluarga, kita ingin nengok cucu. Setelah kita sudah dapat cucu, kita ingin nengok nanti mungkin yaitu cucu, apa itu? Cici atau nono atau nini. Semua ingin begitu. Bukan hanya hasrat kita, tapi firman Tuhan sudah terlebih dahulu menjanjikan itu. Dan kalau janji Tuhan itu, saudara-saudaraku, pasti akan digenapi. Dan terutama kepada setiap orang yang selalu takut kepada Tuhan, yang selalu setia kepada Tuhan, yang selalu menerima dan menerima keputusan-keputusan Tuhan itu. Dan itu yang menjadi harapan kita semua, saudara-saudaraku. Artinya kalau bisa seseorang itu sampai melihat anak cucunya, saudara-saudaraku, otomatis Tuhan sudah berikan mereka adalah umur panjang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, kita minta pun umur panjang kalau Tuhan sudah janjikan akan melihat anak daripada anaknya, otomatis akan diberikan umur panjang. Ada yang 100, ada lebih. Atau seperti yang kita lihat yaitu nenek kita Ibu Stiandi, dia sudah melihat anak daripada anak-anaknya. Luar biasa. Dan itu harapan kita semua saudara. Dan itu adalah janji Tuhan atas berkat, atas rumah tangga. Yang dimana rumah tangga itu sebenarnya ada perhatian khusus Tuhan berikan saudara-saudara, sehingga Tuhan izinkan ada keluarga, ada satu rumah tangga dijadikan oleh Tuhan saudara-saudara. Maka oleh karena itu kita mau menghormati rumah tangga kita yang Tuhan sudah berikan, sudah Tuhan persatukan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Supaya keluarga itu jangan kita anggap sepele, jangan kita sia-siakan. Itu sesuatu yang paling berharga, yang paling mulia, yang Tuhan jadikan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab di hari zaman saudara-saudaraku ada keluarga-keluarga yang tidak menghormati yang telah ditentukan oleh Tuhan. Maka ketika kita menghormati keluarga itu, di sanalah akan Tuhan berikan berkat-berkat yang luar biasa bagi keluarga kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudaraku, mari kita, saudara-saudaraku, takut kepada Tuhan. Jadi jikalau kita takut kepada Tuhan, saudara-saudaraku, adalah mari kita, jikalau ada kekurangan, mari kita saling melengkapi. Jikalau ada kesalahan, mari kita saling mengampuni. Jikalau ada kesilapan, saudara-saudaraku, mari kita saling melupakannya di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu pasti akan ada. Pasti ada antara anak, antara suami, antara istri. Ada kekurangan, ada kesalahan, ada kesilapan. Mari kita belajar melengkapi, mari kita belajar mengampuni, mari kita belajar melupakannya di dalam setiap kehidupan kita. Sering itu saudaraku, ada kehilapan suami, istri tetap ingat. Ada kehilapan istri, suami tetap ingat. Ada kehilapan anak, orang tua tetap ingat. Ada kehilapan orang tua, anak tetap ingat. Sehingga tidak ada kebahagiaan. Tapi ketika kita belajar melengkapi, belajar mengampuni, belajar melupakan, maka di sanalah ada hadir kebahagiaan yang timbul di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Maka sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah keluarga itu dikatakan tidak ada yang sempurna, sebab pernikahan di tengah keluarga adalah sebuah perjalanan. Pernikahan kita ini
adalah sebuah perjalanan hidup. Maka oleh karena itu, mari kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga kita. Maka nyata terwujudlah berkat khusus yang Tuhan janjikan bagi tengah keluarga kita akan diberikan oleh Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan.